Semangat pagi. Kita kembali lagi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Kita akan membahas energi dalam sistem kehidupan, bagian pertama. Energi dalam sistem kehidupan mencakup metabolisme dan fotosintesis, juga macam-macam energi. Mari kita mulai dengan pengertian energi. Energi merupakan upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi dibagi menjadi beberapa bentuk, di antaranya ada energi potensial, kinetik, kimia, listrik, dan sebagainya. Bentuk energi potensial dibagi menjadi dua, ada potensial elastis dan potensial gravitasi. Mari kita pahami bentuk-bentuk energi. Yang pertama, kita akan bahas energi potensial, yaitu energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam atau karena kedudukannya. Ingat, karena kedudukannya. Sehingga makin tinggi atau jauh suatu tempat, maka energi potensialnya akan semakin tinggi. Dalam sistem rumus, energi potensial dapat dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa benda, G percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda di atas permukaan tanah. Dari hal tersebut, kita bisa simpulkan hukum kekekalan energi adalah, saya buatkan analoginya, energi kimia, yaitu berupa asam cuka, dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik dapat menyalakan sebuah bohlam lampu, di mana energi listrik atau bohlam lampu akan mengakibatkan atau menimbulkan energi cahaya. Dengan demikian, kita bisa tarik kesimpulan bahwa energi dapat berubah bentuk, tetapi energinya tidak akan pernah hilang. Energi itu kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Sekali lagi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk lain. Energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi di atas permukaan bumi, semakin besar pula energi potensialnya. Selanjutnya ada energi potensial elastisitas yang terdapat pada ketapel, yaitu energi pada benda yang dapat direnggangkan. Semakin jauh peregangan, maka
semakin besar pula energinya. Selanjutnya adalah energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat. Energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya adalah energi kimia di dalam makanan yang bisa digunakan untuk membentuk energi lain sehingga kita dapat beraktivitas. Atau energi yang terdapat dalam bensin untuk bisa menggerakkan sebuah mesin. Berikutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi bentuk lain. Tentu adik-adik sudah pernah tahu dan sudah mempelajari tentang energi listrik tersebut. Next, ada energi kinetik yang terdapat pada kincir air. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah tempat. Adapun rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Sekali lagi, energi kinetik sama dengan setengah kali M massa benda dan V kecepatan benda tersebut. Mari kita perhatikan aplikasi rumus energi potensial dan kinetik berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi rumus. Ya, ingat selalu rumus sebelum mengerjakan soal. Ingat selalu rumus sebelum mengerjakan soal. Yang perlu diingat adalah rumus dalam IPA selalu dapat disesuaikan dengan soal. Jadi apapun soalnya, rumusnya kita bisa otak-atik, atau kita ubah-ubah sesuai dengan rumus asal. Ya, kita buat contoh saja biar tidak bingung. Rumus energi potensial. Rumus energi potensial pada dasarnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Saya ulang, EP sama dengan M kali G kali H. EP untuk energi potensial, M untuk massa jenis, G untuk gravitasi, dan H untuk jarak atau ketinggian. Nah, rumus ini selalu diingat. Rumus EP sama dengan M kali G kali H dapat diubah sesuai dengan variasi dengan cara kita misalkan, kita analogikan, kita ibaratkan. Saya ibaratkan rumusnya adalah EP sama dengan 100. 100 ini angka ibarat atau misal. Boleh kalian ganti angka berapapun. M 10, G 5, H 2. 5 kali 10 kali 5 kali 2 sama dengan 100. Ya. 10 kali 5 kali 2 sama dengan 100. Saya misalkan EP-nya tetap 100, M-nya saya ubah jadi 5, G-nya 5, H-nya 4. Boleh tidak? Boleh. M-nya 5, G-nya 5, H-nya 4. Boleh ya, 100 hasilnya. Tetapi akan lebih mudah jika angka dari masing-masing lambang berbeda.
akan lebih mudah jika nilai atau angka dari masing-masing lambang berbeda. EP sama dengan M kali G kali H. EP 100, M 10, G 5, dan H 2. Nah, apabila ditanya, yang ditanyakan adalah M, yang ditanyakan adalah G, yang ditanyakan adalah H, atau yang ditanyakan adalah massa, yang ditanyakan adalah gravitasi, atau yang ditanyakan adalah jarak ketinggian, maka cara mencari rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama harus kita lakukan adalah misalkan H itu berapa. Tadi kita sudah misalkan H sama dengan 2. H sama dengan 2. Maka kita ambil kesimpulan 2 sama dengan berapa per berapa dari angka yang ada di sini. 2 sama dengan 100 per 10 kali 5. 2 sama dengan 100 per 10 kali 5. Nah, apabila sudah ketemu seperti ini, maka kita bisa simpulkan 2-nya tadi apa? 2-nya H. 2-nya di sini adalah H. Terus kemudian 100-nya apa? Oh, 100-nya adalah EP. 10-nya apa? 10-nya adalah M. Kemudian 5-nya apa? 5-nya adalah G. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan rumusnya adalah H sama dengan EP per M kali G. Saya ulang, rumusnya adalah H sama dengan EP per M kali G. Apabila ditanya atau dicari H, jarak ketinggian. Selanjutnya, apabila kita diminta untuk mencari gravitasinya, bagaimana caranya? Kita ulangi lagi, G dimisalkan, saya misalkan di sini G adalah 5, berarti G sama dengan 5. Maka kita cari 5 sama dengan berapa per berapa? 5 sama dengan 100 per 10 kali 2. 5 per 100. 5 sama dengan 100 per 10 kali 2. 5-nya adalah G yang ditanya, 100-nya adalah EP, 10-nya adalah M, dan 2-nya adalah H. Sehingga rumus G sama dengan EP per M kali H. Yang ketiga, apabila kita diminta mencari M. M dalam permisalan adalah angka 10. Jadi 10 sama dengan berapa per berapa? 10 sama dengan 100 per 5 kali 2. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan rumusnya adalah M sama dengan EP per M kali H. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita mengenal variasi rumus dari cara yang tadi. Kita berarti menemukan rumus baru dari rumus energi potensial. Rumus energi potensial pada dasarnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan M kali G kali H. Titik di sini menunjukkan kali. Kalau ada soal di situ ada cuma ditandai tanda titik, berarti itu artinya dikali. Dari EP sama dengan M kali G kali H, kita bisa tarik kesimpulan beberapa rumus. Rumus yang pertama adalah rumus dari tinggi benda di atas permukaan tanah. Rumusnya tadi apa? H sama dengan EP per M kali G. Bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Ada di video sebelumnya atau di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, G, percepatan gravitasi. G sama dengan EP per M kali H. Dan yang terakhir adalah ketika kita ditanya massa benda,
maka rumusnya adalah M sama dengan EP per H kali G. Selalu diingat materi ini, cara mengaplikasikan atau mencari rumus dari rumus yang ada. Cara mencari rumus dari rumus yang ada. Kita buat permisalan. Kita masuk ke contoh. Suatu bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 Joule, berapa ketinggian dari lemari tersebut? Apabila diketahui bahwa gravitasi sebesar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Caranya adalah selalu ingat 3 langkah. Yang pertama diketahui, ditanya, dan dijawab. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa 3 kg, M 3 kg. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah energi sebesar 105 Joule. Energi potensial dengan lambang EP sama dengan 105 Joule. Dan yang terakhir yang diketahui adalah gravitasi sebesar 10 M per S kuadrat. Seperti ini ya. M EPG diketahui 3 kg 105 Joule dan 10 M per S kuadrat. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah ketinggian. Ketinggian dilambangkan dengan huruf H. Maka kita ingat rumus. H sama dengan EP per M kali G. H sama dengan EP per M kali G. Kita masukkan. Ditanya H, EP-nya berapa? EP-nya adalah 105. EP-nya adalah 105. Kita letakkan di sini. 105. Kemudian M-nya berapa? 3 dikali G-nya 10. Sehingga kita simbolkan H sama dengan 105 per 30. Hasilnya adalah H sama dengan 3,5 meter. Hasilnya adalah 3,5 meter. Atau ketinggian lemari tersebut adalah 3,5 meter. Kita masuk ke soal yang lain. Kita contoh soal yang lain. Contoh yang kedua. Selalu ingat rumus sebelum mengerjakan. Terdapat buah kelapa yang masih berada di pohon dengan massa 2,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut jika diketahui gaya gravitasinya adalah 10 M per S kuadrat? Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa dengan lambang M, yaitu 2,5 kg. Kemudian apalagi yang diketahui? Ketinggian. Ketinggian atau jarak disimbolkan dengan huruf H, yaitu 9 meter. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah gravitasi, yaitu 10. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah energi potensial atau EP. Maaf, ini yang ditanya adalah energi potensial. Ya. Kemudian rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. M dikali G dikali H. Berapa M-nya? M-nya adalah 2,5 kg. G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 9. Kita kalikan semuanya. Sehingga ketemu 25 kali 9 dengan hasil akhir 225 Joule. Ya. Mudah bukan? Oke, pahami. Kalau kurang paham silakan diulang video ini. Terima kasih. Kita lanjutkan. Baiklah, kita masuk ke tugas. Kerjakan tugas-tugas berikut di buku kalian. Tulis soal di buku kalian masing-masing, kemudian jawab pertanyaan yang sudah diberikan.
Materi selanjutnya akan ada di video berikutnya, yaitu tentang sumber energi. Jangan sampai terlewatkan materi tentang sumber energi, karena pada materi tersebut nanti akan kita bahas tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kemudian kita juga akan membahas tentang metabolisme. Baik, terima kasih adik-adikku. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Salam.